Oke, tes. Jadi di sini saya bakal demoin progres update dari pengembangan fitur. Nah, di sini kita punya tiga request. Request pertama itu adalah dashboard. Kita bakal diminta untuk buat P-chart dengan isi persentase produk yang sering dibeli. Kemudian kita diminta untuk pindah grafik garis yang berisi produk yang sering dibeli itu kita letakin di samping P-chart. Lalu kita bakal diminta untuk buat grafik garis dengan isi total penjualan setiap bulan, seperti bulan Januari laku barang sekitar 50, lalu bulan Februari oke seperti itu. Oke, untuk yang pertama itu seperti ini. Jadi saya udah bikin ya. Jadi di sini udah ada grafik penjualan. Nah, grafik penjualan ini adalah total penjualan seluruh barang ya. Dia nggak bakal memisahkan antara produk satu dan yang lain. Jadi dia bakal nge-get total penjualan. Jadi kan seperti ini. Oke, grafik penjualan di bulan Agustus ada 2 penjualan seperti itu. Jadi dia tidak memisahkan per produk, jadi dia bakal nge-get seluruh penjualan dari semua produk seperti itu. Nextnya itu ini ada di P-chart, jadi kita udah bikin persentase penjualan produk. Jadi kita punya 2 produk di sini yang terjual. Nah, produk ini masing-masing persentase penjualannya itu 50%. Kita bisa validasi dengan cara kita bisa lihat total penjualan, dan di sini kita juga bisa lihat berapa jumlah penjualan untuk produk itu. Produk Sapori Roulette itu 1 order, dan Wholesome Harmony Meal itu juga 1 order. 1 dari 2 artinya 50%. Nah, berarti value ini valid ya. Untuk persentase penjualan per produk itu valid 50%. Dan datanya ini bakal menyesuaikan ya. Jadi begitu data penjualan kita bertambah, otomatis dia bakal mendisplay data yang didisplay bakal berkembang seperti itu. Nextnya itu di sini ada laporan penjualan produk. Nah, perbedaan antara grafik penjualan dan grafik laporan penjualan produk adalah terletak di di pemisahan produknya. Kalau di sini kan data penjualan itu diambil dari seluruh, sedangkan yang ini kita hanya menghitung per produk. Jadi kita bisa lihat datanya di sini. Untuk Agustus itu penjualan dari produk Sapori Roulette itu berapa, dan penjualan dari Wholesome Harmony itu berapa. Jadi itu perbedaan dari grafik penjualan dan grafik laporan penjualan per produk seperti itu. Jadi menurut saya oke, seperti itu untuk penyelesaian request pertama. Nextnya itu untuk data pesanan, tabel data tiap minggu restart dan hapus bagian export Excel. Jadi nantinya dia seperti ini. Saya masuk ke pesanan. Oke, dan seperti yang dilihat di sini, untuk data yang kita tampilin itu dia nantinya nampilin data per minggu. Maksudnya itu seperti ini. Jadi katakanlah kita punya ya sepertinya ini tanggal di ordernya itu kan tanggal 15 September. 15 September itu minggu ke berapa? Itu minggu ke ini ya. Oke, jadi minggu yang masuk kelompoknya itu dari tanggal 9 ke 15. Itu kelompoknya, grup minggunya, jadi seperti itu. Jadi begitu kita lihat saat ini kan tanggal 14 ya, berarti itu masih masuk ke dalam minggu yang ini, minggu 9 ke 15, jadi masih masuk. Jadi data yang ini masih kita tampilin. Tapi kalau semisal kita ubah datanya ke ini ya, dari 15 ini kita ubah ke 8, artinya itu kan udah di luar 9 ke 15. Seharusnya datanya nggak bakal kita munculin. Seperti yang dilihat di sini, untuk data yang ini kan dia nggak dimunculin. Kita ubah ini ke 8. Seperti ini. Saya bakal reload, pastiin servernya nggak mati. Next, saya bakal reload lagi. Oke, jadi nggak ada data yang kita tampilin. Karena apa? Karena saat ini tanggalnya ini kan tanggal 14. Artinya kan kalau
minggu ini ya Kak, kita nyebutnya minggu ini. Jadi minggu ini itu kan dimulai dari 9 ke 15. Gitu cara filternya. Tapi kita juga bisa masukin tanggal di sini. Jadinya misalnya kita masukin tanggal 8 ya. Oh enggak, tanggal 1. Kita masukin tanggal 1. Sebentar, kita bakal cek dulu di sini ya. Oke, ternyata nggak masuk ya. Kalau kita bisa lihat data di sini, data ini kan tanggal 8 semua pesanan yang dibikin. Tanggal 8 yang masuk grup satu minggunya itu dari tanggal 2 ke tanggal 8 ya. Jadi kita ubah aja ini ke tanggal 2 nih. Ups, 29. Oke, tanggal 2. Jadi datanya kita tampilin. Jadi datanya kita tampilin di sini. Kenapa? Karena datanya itu kan masuk itu di tanggal 8. Kalau kita letakin tanggal 5 ya di sini, jadi datanya juga bakal tampil. Kenapa? Karena dia masih masuk ke kategori minggu itu, ya kan? Minggu itu, oke. Kita bisa lihat di sini. Di sini tanggal untuk Sapori Roulette itu kan tanggal 8. Dan Wholesome Harmony itu juga tanggal 8. Nah, kita masukin di sini tanggal 5. Nah, tanggal 5 itu kan masih masuk ke grup 2 dan 8. Itu kan grup minggunya. Kalau tanggal 8 itu grup minggunya itu 2 dan 5. Seperti itu. 2 sampai 8 itu grup minggunya. Jadi oke, ini udah work ya. Dan untuk data pesanan ini karena dia udah dibikin filter per minggu, display data per minggu. Jadi untuk fitur cari per bulan, setiap bulan itu nggak work lagi. Oke. Nextnya itu di data penjualan. Jadi kita bakal diminta untuk buat search, mencari data per bulan, tahun dari hari, seperti yang data pesanan dan Excel. Jadi di sini saya udah letakin. Oke, nah untuk data penjualannya seperti ini. Jadi di sini kita bisa filter berdasarkan nama customer, nomor pesanan, tahun, penjualan, bulan, dan tanggal. Jadi dia bisa nge-get data per bulan. Oke, jadi seperti ini. Jadi misalnya kita nge-get data per bulan, ini saya letakin di bulan ini ya, di bulan 8, tanggal 31 bulan 8. Oke, otomatis di sini nanti dia nggak bakal muncul karena kita nge-get hanya data per bulan. Jadi bulan ini kan bulan 9 ya. Tapi kalau kita pengen juga get data per tahun, kita bisa ubah ke bintang di sini, ubah bintang. Jadi data yang di bulan kemarin juga bakal ditampilin. Oke, jadi data bulan kemarin itu kita tampilin juga nih. Tapi untuk initial filternya dia itu bakal ngambil per bulan. Jadi kita bisa lihat di sini bulannya kan bulan 9 ya. Jadi yang ditampilinnya itu hanya bulan 9. Jadi kita bisa enter aja di sini. Nanti yang bakal tampil hanya data yang di order di bulan 9 seperti ini. Oke, terakhirnya itu kan dia minta untuk ekspor Excel datanya tadi. Jadi kita bisa klik di sini ya, export. Nah, datanya bakal ke download otomatis. Kita bisa cek dan value-nya benar. Data yang ditampilin satu di sini Wholesome, tanggal, customer ID-nya, statusnya, pembayaran, totalnya dan lain-lain. Oke, itu udah sesuai. Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasannya. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.